Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma Apriani, NIM 19017012, Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada zaman Madia pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia yang diampu oleh Ibu Revisa Ananda, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Pertama, mengenai pengertian kebudayaan Indonesia zaman Madia. Zaman Madia merupakan zaman ketika dimulai masuknya agama Islam ke Indonesia serta pengaruh yang dibawa oleh agama Islam ke Indonesia dimulai sejak akhir Majapahit hingga akhir abad ke-19. Zaman Madia kebudayaan Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh agama Islam saja, tapi juga dipengaruhi oleh agama Kristen, Katolik, dan Protestan, sedangkan pada saat itu di Bali masih mempertahankan agama yang lama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, hal pokok yang mendasari ciri atau corak khusus dari pengaruh yang dibawa oleh agama ialah berasal dari pengaruh-pengaruh dari agama tersebut. Pada zaman Madia, agama Kristen pengaruhnya lebih kepada lapangan agama dan sifat keagamaan atau hidup keagamaan, sedangkan daerahnya tidak terlalu luas. Berikutnya adalah agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha pada zaman purba telah mempertahankan corak khusus dari kebudayaan Indonesia, sehingga agama Hindu-Buddha dapat bertahan di Indonesia, khususnya di Bali pada saat itu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan keyakinan seseorang yang mendorong untuk melaksanakan syariah. Akidah bersifat dinamis, artinya kuat atau lemahnya akidah tergantung dari perlakuan kepadanya. Misalnya, akidah akan kuat jika dibina dengan baik. Sebaliknya, akidah yang tidak dibina dengan baik atau dibiarkan kering maka akan menjadi lemah, sehingga tidak mampu menopang keislaman seseorang. 2 adalah syariah. Syariah menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Syariat Islam artinya jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Menurut istilah, syariah adalah peraturan atau undang-undang yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta. Atau dalam pengertian lain, syariah adalah tata cara pengaturan untuk mengatur kehidupan manusia demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Akhlak. Akhlak merupakan kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriahnya. Misalnya, ketika batin seseorang sifatnya baik dan teraktualisasikan dengan perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang baik, maka dikenal dengan istilah akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Sedangkan ketika batin seorang itu jelek dan teraktualisasikan dengan perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang jelek pula, maka dikenal dengan istilah akhlak tercela atau madmumah. Pembahasan selanjutnya mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Proses Islamisasi Nusantara atau proses masuknya Islam ke Indonesia dilakukan dengan cara bertahap dan dalam kurun waktu yang panjang. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara yang damai dan fleksibel. Islam di Nusantara lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena menggunakan metode dakwah yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat Indonesia.
Adapun saluran-saluran Islamisasi Nusantara diantaranya: pertama, saluran perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Menurut buku Arkeologi Islam Nusantara tahun 2009, karya Uka Tejadra Sasmita menyatakan bahwa pembawa dan penyebar agama Islam di Nusantara pada mulanya berasal dari golongan pedagang. Sekitar abad 7 sampai 16 Masehi, kawasan Nusantara menjadi kawasan pusat perdagangan internasional, sehingga banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang internasional, termasuk pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Sehingga dari aktivitas dagang ini menjadi suatu faktor penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. 2. Saluran pendidikan. Islamisasi di Indonesia semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan para raja ikut serta dalam menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pengajaran dan sebagai tempat aktualisasi keterampilan hidup masyarakat Indonesia, sehingga jaringan keilmuan Islam di Indonesia dapat terlihat dari perkembangan pesantren yang ada di Indonesia. 3. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Banyak para pedagang Islam yang melakukan perkawinan dengan perempuan pribumi, baik dari kalangan bangsawan hingga kalangan anggota kerajaan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara tahun 2012, karya Daliman menyatakan bahwa pedagang Islam dapat mudah diterima oleh bangsawan karena kecerdasan, kekayaan, dan kepopuleran mereka. Dalam menikahi perempuan pribumi, biasanya para pedagang Islam mengharuskan serta mewajibkan istrinya untuk memeluk agama Islam. Hal ini membuat penyebaran agama Islam di Indonesia semakin pesat. 4. Saluran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri dan mensucikan diri. Ajaran tasawuf kerap kali dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf masuk ke Indonesia sekitar abad 13 Masehi dan mulai berkembang pesat pada abad 17 Masehi. Ajaran tasawuf berkembang pesat di kalangan masyarakat Jawa karena kebiasaan masyarakat Jawa yang kental dengan hal-hal mistis. 5. Saluran kesenian. Saluran kesenian merupakan salah satu saluran yang paling banyak mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena saluran ini banyak digunakan oleh beberapa Sunan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Pada saat itu, Sunan Wali Songo mampu menyampaikan nilai-nilai Islam dalam acara atau dalam pagelaran yang mereka tampilkan, seperti Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam melalui pementasan wayang dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam. Dan selanjutnya ada Sunan Derajat dan Sunan Muria yang mampu membuat geding atau lagu yang berisi syair-syair, nasihat, dan ajaran-ajaran agama Islam. Pembahasan selanjutnya mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui perantara para pedagang yang lebih dahulu memeluk agama Islam. Selain berdagang, mereka juga melakukan penyebaran agama Islam. Adapun 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia yaitu: pertama, teori Mekah. Menurut Buya Hamka, Islam dibawa ke Indonesia melalui perantara para pedagang yang berasal dari Mekah sekitar abad ke-7 Masehi. Adapun 3 bukti yang mendukung teori ini yaitu: pertama, adanya sebuah perkampungan Islam di Barus, Sumatera pada tahun 674 Masehi. Sesuai dengan namanya, penghasilan utama dari kampung ini ialah kapur barus.
yang mana benda ini adalah benda kesukaan dari orang-orang Timur Tengah, sehingga membuat orang Timur Tengah datang ke Indonesia. Yang kedua, ditemukannya sebuah makam Islam tertua di Indonesia, yaitu tepatnya di Gresik. Makam itu bernama Makam Fatimah binti Maimun. Pada makam tersebut terdapat sebuah ukiran kaligrafi Arab bergaya Kufi. 3. Ditemukannya pemakaman di wilayah Majapahit. Diperkirakan pada era kerajaan Majapahit sudah banyak yang memeluk agama Islam. 2. Teori Persia. Menurut Hussein Jayadiningrat menyatakan bahwa Islam selain disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Mekah, juga disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Persia. Letaknya kira-kira di negara Iran. Menurut teori ini, para pedagang yang berasal dari Iran menyebarkan agama Islam sekitar abad ke-11 Masehi. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Pertama, setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat diadakan upacara tabwid. Upacara ini dilaksanakan untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali. Dan upacara tabwid ini adalah upacara yang juga dilaksanakan di Persia. Bukti kedua yaitu adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Janer, seorang ulama Sufi asal Jepara, dengan Sufi Iran yang menganut aliran Al-Halaj. 3. Teori Gujarat. Menurut Senoek Hoorngren, seorang tokoh dari Belanda menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia melalui perantara para pedagang yang berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti pertama yang mendukung teori ini adalah bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan dari Kerajaan Samudra Pasai. Bentuk batu nisan ini mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia. Marco Polo menyatakan bahwa dia pernah singgah di Perlak, Aceh Timur. Dalam tulisannya, dia menyatakan bahwa ada sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia, dan pada saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.